Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fawal muhtadi wa may yudlil falan tajid lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Amsayna ala firatil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan ma kana minal musyrikin. Dumateng sajamaah maghrib wonten masjid Al-Maghfirah kerjaan kang insyaallah sedaya dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala. Monggo sadanipun kula sami wonten sonten menika sareng-sareng thalabul ilmi saestu monggo kula sami awali kesaenan kula sami kanthi lafaz tahmid syukur alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam mugi dipun carsaken Allah taala dumateng sedaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggih Bapak Ibu, wonten sonten menika sekedhik nglajengaken kajian rutin kula sami. Dalu menika kula sami badhe nglajengaken kajian kitab hadis arba'in. Kala minggu ngajeng nggih menika puntuki hadis ingkang nomor kalih nggih menika pengertosan Islam, iman, ihsan dan tanda-tandanipun hari kiamat. Menika. Insyaallah dalu menika sekedhik sing lajengaken kajian kula sami kala wingi sampun kula sami bahas berkaitan dengan rukun Islam nggih. Menika. Enten pinten Bu rukun Islam? Gangsal nggih. Pertama syahadat, salat, zakat, puasa, haji. Niki kalau kula sami selaku tiyang muslim dan bersyahadat menika enten kewajiban-kewajiban ingkang kedah kula sami tunaikan selaku tiyang muslim kula. Nggih, kalau ben terakhir menika enten pertanyaan nggih alih nggih. Ingkang sepindah berkaitan dengan syahadat nggih. Kira-kira syahadat niku perlu disaksikan napa mboten? Ngoten nggih. Ngoten nggih Mas. Terus perlu disaksikan napa mboten? Nggih. Dari banyak penjelasan para ulama bahwa syahadat itu tak kala seseorang itu mau mengikrarkan syahadat itu tidak perlu butuh persaksian, nggih. Pada prinsipnya seseorang itu tak kala dia mau memasuki Islam ataupun mau mengucapkan syahadat itu tidak perlu butuh disaksikan atau persaksian. Sehingga niki tergantung seseorang itu muncul hidayah. Terus kadang-kala hidayah menika kan tiba-tiba nggih. Ada orang itu yang dengar adzan itu kadang-kala tersentuh, kemudian dia percaya kepada Allah Ta'ala, maka diusahakan seketika itu juga dia mengucap syahadat. Soalnya nanti dikhawatirkan kalau nunggu, ya, kalau nunggu misalnya syahadat itu harus disaksikan kepada seorang ustadz kiai misalnya, atau kepada tokoh tertentu misalnya. Kemudian tokoh itu ternyata tidak ada di tempat dan harus nunggu misalnya 1 minggu. Nah, itu dikhawatirkan dalam masa tunggu itu nanti meninggal. Oke, ini contoh mawon sebagai gambaran kula sami bila syahadat menika tidak perlu butuh persaksian. Sehingga napa? Dikhawatirkan nggih, kita tidak tahu ajal seseorang kula sami kan tidak tahu. Boleh jadi nanti malam, boleh jadi besok pagi. Kula sami sedo kan mboten ngerti niki. Nggih. Makanya diperintahkan kalau seseorang itu sudah terbetik hidayah dalam dirinya, mengakui keimanan kepada Allah Ta'ala, maka dia harus bersegera, tidak harus nunggu dipersaksikan. Niku nggih, niku dados niku biar kula sami mangertos sehingga seseorang itu sesegera mungkin memasuki agama Islam.
karena ayat yang sering kula sami sampaikan, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Khawatir kalau kula sami menika sampai sedo menika tidak bisa mengucapkan kalimat tauhid menika berserah diri kepada Allah Taala. Nah niku berarti napa? Mati dalam kekafiran. Adapun adapun bentuk kalau dipersaksikan itu hanya sebagai penguat identitas mawon sebagai seorang muslim. Ini terus mungkin saged dipahami nggih. Terus kalau kula sami atau seseorang itu yang sebelumnya mungkin piyambake menika beragama sanes, terus kemudian piyambake menika mengucap syahadat, terus disaksikan itu sebagai bentuk penguat mawon bilih tiyang menika napa sampun dados muslim. Sehingga napa piyambake menika pikantuk hak-hak sebagai seorang muslim. Contoh misalipun yen piyambake sedo menika dirawat jenazahipun sebagai seorang muslim. Dados fungsine niku nggih Mas, dados fungsi dipersaksikan itu hanya untuk mempertegas identitas bahwa dia itu orang muslim sehingga dia mendapatkan hak-haknya. Begitu. Atau misalnya termasuk yang pembagian hak-hak sebagai seorang muslim, zakat. Nah, itu kan ternyata saiki dadi muslim wingi syahadate nang masjid. Nah, itu kan seluruh lingkungan masyarakat menika terutama misalipun jamaah mriki ngertos gitu. Sehingga hak-hak piyambake menika dan kewajiban sebagai seorang muslim itu bisa diketahui dan dipenuhi. Itu nggih niku. Dan biasanipun untuk mempertegas menika kalau di KUA menika ada Bapak Ibu nanti ikrar syahadat. Terus mungkin dipersaksikan kemudian nanti didamelke kayak napa sertifikat nggih. Ada sertifikatnya. Sertifikat mualaf niku kata dereng dangu teng KUA nggih enten terus tiyang nika pengen masuk Islam maka niku dipersaksikan nggih nanti ada nopo sertifikatnya itu hanya untuk penguat identitas mawon tetapi pada prinsipnya seseorang itu syahadat itu tidak perlu harus dipersaksikan nggih kalau dipersaksikan itu hanya sebagai penguat begitu dan jika Allah itu nggih kathah Bapak Ibu sing mualaf tapi biasanya pun rata-rata hanya untuk syarat nikah. Nah niki. Ya terus nanti mau nikah karena sing putri Islam kalau Islam sama non Islam kan nggak boleh nikahan di KUA misalnya pun. Nah, itu akhirnya biar bisa nikah itu kan harus pindah agama dulu, yaitu mualaf menjadi Islam begitu. Nah, itu akhirnya banyak yang begitu kemudian bisa nikah gitu. Dan nggih niku tergantung pada niat masing-masing nggih. Makanya di pembahasan awal kula ngasami dulu bab niat, niku kan seseorang itu mendapatkan sesuatu yang dia niatkan. Yang niatnya hanya untuk meloloskan dia biar bisa menikahi wanita nggih kecapean. Maksudnya tersampaikan. Akhirnya kan bisa nggih. Tetapi kalau dia syahadat itu benar dalam jiwanya muncul gitu nggih kesadaran tauhid, ya itu tergantung keimanan masing-masing. Maka banyak kasus Bapak Ibu tak kala sudah nikah yang kondisi tadi nggih mualaf nikah punya anak itu balik lagi ke agamanya semulanya itu patah. Berarti nopo dulu niatnya memang hanya untuk nikah, bukan benar-benar karena memang dorongan dari memahami pengen Islam secara kafah. Itu banyak juga. Terus pun nikah, itu dia punya anak, gitu kan. Akhirnya pun nopo
dia nanti sudah punya anak 1, 2 itu ternyata murtad lagi, jadi kembali ke agamanya. Itu banyak kasus seperti itu. Dan biasanya seorang wanita itu lemah, Bapak Ibu, lemah keimanannya kalau sudah dihadapkan dengan kondisi seperti itu. Wah, engko yen aku pisah piye yo wong wis duwe anak, bajut duwe anak, itu kan rata-rata pertimbangannya begitu. Itu. Akhirnya apa? Akhirnya banyak juga yang istrinya itu juga murtad malahan ikuti agama suami. Itu juga banyak itu. Maka ini juga harus menjadi perhatian luasannya. Jadi memang niat itu sangat penting begitu, apa yang kita niatkan maka itu yang akan kita dapatkan. Bahkan di awal hadis dulu kan ada seorang laki-laki yang pergi hijrah itu karena niatnya memang untuk menikahi wanita yang dia sukai, ya. Maka disebut dengan hadis muhajir ila Ummi Qais. Karena dulu tak kala di Mekah dia mau nikah tidak mau, kemudian si laki-laki ini ngetutke hijrah ke Madinah, kemudian dia menikahi wanita itu dan dia mendapatkan yaitu berkaitan dengan niat. Terus seperti itu persaksian itu juga boleh begitu, artinya itu bagus gitu ya untuk menjadi penguat bahwa dia itu memang benar-benar seorang muslim gitu ya. Terus itu boleh disaksikan gitu, tapi itu bukan menjadi satu syarat yang harus ngoten nggih. Terus tidak perlu disaksikan pun sudah sah dia sebagai seorang muslim. Nggih. Niku ya Mas. Kemudian untuk berikutnya masalah takdir ya, insyaallah nanti kita bahas nanti sekalian berkaitan dengan materi kita yang nanti membahas tentang takdir di akhir-akhir mendatang. Oke. Kemudian yang berikutnya Bapak Ibu, fikul hadis atau kesimpulan dari hadis yang kita bahas minggu lalu itu yang pertama dalam kita mencari ilmu ataupun dalam beribadah kita diperintahkan untuk memperbaiki pakaian dan penampilan kita. Ya, ini. Maka di situ ada digambarkan ya, malaikat Jibril yang dulu kita sama-sama dengar kisahnya datang di hadapan Nabi dengan pakaian yang sangat putih, rambut yang sangat rapi begitu. Jadi ini menunjukkan isyarat, ya. Isyarat dalam beribadah, dalam mencari ilmu itu diusahakan untuk memperbaiki penampilan begitu ya. Ini pada salah satu ayat itu kan juga diperintahkan setiap kula ngasani menika hendak ke masjid itu kan diperintahkan untuk memakai pakaian yang terbaik. Yang terbaik bukan berarti yang harus mahal, tapi yang terbaik itu nggih monggo menurut kula sami nggih jenengan di lemari kan pakaiane patah nggih. Nah niku pilih sing paling apik dhewe ya. Tapi rata-rata sing dipilih sing apik dhewe mengki pas jagong. Jagong itu disetrika, dikai wangi ya niku. Memang kadang-kadang kula sami terbalik Bapak Ibu nggih. Padahal perintah ini yang nomor jeneng niku jenengan pakai jas, pakai anu niku langkung saya, tapi ya dereng anu nggih. Dereng kula panjenengan sedaya temui jarang niku. Wis pokoke yen nomor jeneng wis awake sak-sake ya nek kaos yo dienggo, nek kathok bolong wis dienggo, wis penting mangkat ngoten. Tapi isyarat dari hadis ini diperintahkan yang bisa nggih. Itu setiap kita memasuki masjid itu pakai pakaian yang terbaik. Dan Nabi itu pakaian yang paling beliau sukai itu adalah warna putih. Putih itu juga menjadi kesukaan dari Nabi kita Muhammad SAW. Itu. Maka itu diperbolehkan. Dan Bapak Ibu yang perlu kula sami renungkan, petunjuk ini
berkaitan dengan penampilan, pakaian dan sebagainya, itu justru diamalkan malah oleh orang-orang yang bukan Islam. Nggih. Terus panjenengan pirsani, sing sekolah-sekolah sing bukan Islam menika masalah seragam menika luar biasa, diperhatikan betul. Nggih, ngangge dasi, ngangge jas, ngangge celana sing apik, ngangge sepatu sing apik. Niku sing amalke sinten? Malah boten tiyang Islam, padahal itu ajaran Islam niku. Niku. Ajaran Islam. Tapi lagi-lagi umat Islam nggih boten ngamalke malahan. Akhirnya nopo sing maju nggih tiyang non Islam walau. Niku. Karena nopo nggih tiyang menika yang jalan ke petunjuk Nabi itu mesti akan baik. Begitu. Tetapi tak kalah ditinggalkan nggih tidak baik. Nah, ini yang terjadi. Maka ini pun juga menjadi catatan bagi kita. Maka penampilan menika penting mengatakan bersikap baik dan sopan di majelis ilmu, majelis ilmu, penampilan baik di majelis ilmu. Asas kajian itu di majelis ilmu itu ada namanya adab-adab majelis. Ini adab-adab majelis. Salah satu contohnya nggih kula sami tenang, tidak bicara sendiri, dengarke. Niku salah satu adab-adab majelis. Kemudian mengke yang ajeng meninggalkan majelis nggih izin nggih. Terus misalnya jenengan hari ini ngeten iki nggih, wonten qadarullah enten bel kan mantuk bojone misalipun eneng tamu, niku jenengan izin kali sing ngendika ngeten iki, terus sing tengah jenengan iki. Niku salah satu adab majelis, ora membutuh nyelonong langsung langsung metu, langsung mulai. Nah itu boten termasuk adab bermajelis yang baik. Gitu nggih. Terus niku menjadi catatan kula sami. Meskipun enten setiap penghujung kajian ataupun pengajian itu kan biasanya pun monggo kula sami tutup kanthi doa kafaratul majelis. Niku napa? Biar kalau ada pertemuan menika barangkali ada adab-adab dalam bermajelis ingkang kula sami langgar. Nggih. Nggih misalipun ngobrol piyambak terus nggih kalau wau ada kemaksiatan di majelis menika diampuni oleh Allah taala. Doa kafaratul majelis niku fungsine niku subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini terus di majelis itu nanti biar kalau ada kekurangan adab kita itu bisa diampuni oleh Allah Ta'ala. Nah, ini pun biasanya pun yang akhir-akhir pengajian ataupun apa pertemuan yang kita lakukan, sebaiknya tuntunan dari Nabi untuk ditutup dengan doa kafaratul majelis ini. Pun apa saja Ibu? Pun dereng doa kafaratul majelis ini. Pun nggih sering diucapkan. Bersikap baik dan sopan di majelis ilmu dan di hadapan para ulama adalah perilaku yang baik, karena Jibril saja datang kepada Nabi Muhammad SAW dengan penampilan dan sikap yang baik. Terus itu salah satu kandungan dari hadis yang bisa kita ambil pelajaran yang pertama. Kemudian yang kedua, yaitu kemarin tentang definisi Islam, kula sami pun dikaji. Islam menika tunduk menyerah sepenuhnya pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian secara terminologi agama yang dilandasi oleh 5 dasar, ini menika syahadat, salat, zakat, puasa dan haji. Menika namanipun Islam menika. Islam menika yang ketiga, definisi iman. Secara etimologi, iman menika berarti pengakuan
atau pembenaran. Terus ngakoni bilih Allah itu Rabb. Rabb menika napa? Yang menciptakan kula sami, nggih. Yang memelihara kula sami, yang maringi rezeki kula sami, yang menghidupkan dan mematikan kula sami. Itu namanya Rabb, nggih. Maka iman menika ngakoni. Kebalikanipun napa? Kafir. Kafir menika napa? Tertutup, boten mengakoni. Dan menika seolah-olah yen eneng napa kata kafir ngoten niku kadang sok nggih, kaya kejem ngoten nggih. Mosok kafir bahasa keras, boten. Niku bahasanipun Allah Taala. Wonten surat enten sing khusus nggih menika surat Al-Kafirun niku. Qul ya ayyuhal kafirun niku. Dados menika orang-orang Arab menika dipanggil wong kafir nggih mboten nesu Bapak Ibu. Nggih. Salipun apa piyambake ngakoni wong ora percaya karo Tuhane Muhammad kok. Nggih, tidak percaya. Mereka tidak marah. Menika. Qul ya ayyuhal kafirun. Niku. Tapi yang tenggane dhewe ngoten niku dijeluk kafir ngoten niku malah nesu nggih. Wah, aku ora trimo. So aku dikafir-kafirke. Maksudnya sing tiang-tiang memang bener mboten Islam nggih. Niku ora trimo. Luwih seneng dijeluk napa? Non muslim kan ngoten. Non menika napa? Tidak nggih, mboten. Muslim menika napa? Selamat. Berarti artine non muslim menika ora selamat. Kira-kira jenengan wani mboten yen enten wong sing mboten Islam to jenengan wong ora selamat. Wani mboten, Pak? Mboten nggih. Nah niku artine sajatosipun non muslim niku wong ora selamat. Karena Islam menika selamat. Non menika tidak, berarti tidak selamat. Berarti artine non muslim menika wong ora selamat. Niku. Maka sajatosipun kan luweh jero nggih, luweh kejem niku. Nah niku. Malipun kadang-kala kula saipun nika napa nggih? Terlalu khawatir begitu nggih dengan tidak mengetahui hakikatnya. Sehingga merasa sebutan kafir itu sebutan yang keras, tidak. Sebutan kafir itu adalah orang yang tertutup dari hidayah Allah Ta'ala. Terus iman itu mengakui. Maka tak kala seseorang itu sudah beriman, mengakui, meskipun dia banyak maksiat kepada Allah Ta'ala, itu lebih baik daripada orang yang memang tidak mengakui atau orang kafir. Ada potensi dia masuk surga. Karena nopo ada iman, ngakoni, pengakuan. Itu lebih dicintai oleh Allah Ta'ala daripada orang kafir meskipun kelihatannya hidup di dunia mereka baik. Nah, dulu kan banyak tuh yang muji-muji, yang muji wong kafir, wah kayak kan wongnya apik, bersih, ora korupsi, kayak wong Islam tapi korupsi. Kira-kira jenengan yang ngoten niku pripun? Yang nggon pilihan. Pilih sing ndi, Pak? Nah, ora pilih kabeh berarti napa? Yang tak pilih kabeh napa berarti? Golput. Nggih. Terus niki kula gambaraken betapa iman menika lebih dicintai oleh Allah Ta'ala meskipun pelakunya menika banyak maksiat. Menika konben kadosipun nate kula critakake nggih tentang misalipun Pak Waluyo niki nggadahi omah nganggur terus dinggeni tiyang, nggih, dinggeni tiyang. Tiyang menika apik banget. Omahe diresiki, dicat, kemudian di omahe nggih dijogo. Terus Pak dari man tanget kalih tiyang sing nggoni kula wae. Iki omahe sapa?
Dijawab karo sing nggone kono, iki omahku. Niku. Iki omahku. Padahal niku wau omah sinten Pak Bu? Omahe Pak Walo. Ono yo. Nggih. Terus di satu tempat lagi Pak Walo ya nggih di omah loro. Nggih omahe apik. Digani tiyang tapi wonge menika kemproh. Ora tahu resik-resik, wis ora tahu ngurusi omah kuwi. Terus Pak Daliman nggih tanget kali sing nggone kuwi, iki omahe sapa? Iki omahe Pak Waluyo. Ngakoni yen kuwi omahe Pak Waluyo. Kinten-kinten yen jenengan dadi Pak Waluyo pilih sing pundi Bu? Sing pertama sing wonge resikan resiki omah di napa? Dipelihara api tetapi mboten ngakoni yen kuwi omahe Pak Waluyo. Tapi sing wong nomor kali niku wonge kempro mboten resiki tetapi piyambake tesih nyadari itu omahe tetapi itu omahe Pak Waluyo. Kira-kira yang jenengan pilih sing pundi Pak Bu? Sing nomor kali masih mengakui, nggih, masih mengakui meskipun piyambake menika nggih maksiat dalam arti mboten apik. Mboten apik napa? Mboten jagi omahe, reget ya ora diurus tapi isih mending, nggih. Isih mending piyambake menika isih ngakoni. Mekaten ugi Bapak Ibu kula sami menika dados hambanipun Allah, nggih. Teng donya menika Allah menika tesih remen tiyang sing ngakoni meskipun piyambake maksiat. Nggih. Oh ya Tuhanku ki ya Allah, tapi ya kadang sok maksiat dan sebagainya. Itu Allah luwih seneng daripada hambanipun ketoke sugih, ketoke resik, ora korupsi tetapi piyambake ora gelem ngakoni Allah. Niku. Jadi masih mending orang muslim meskipun piyambake menika dolim. Niku. Nggih, niku. Soale niki Kolombe dados polemik ngoten nggih bagi tiyang orang-orang yang sederek-sederek kula sami menika bingung. Aku yo milih sing resik kok, sing ora korupsi tapi wonge apik. Padahal dia bukan orang Islam gitu. Itu tentunya menjadi catatan bagi kula sami. Meskipun dia sebaik-baik apapun di dunia kalau tidak beriman ya nanti dia akan diadab oleh Allah Ta'ala. Tetapi semaksiat tiang menika kathah, mungkin banyak maksiatnya, banyak dosa selama hidup, tetapi ada keimanan mengakui Allah Ta'ala. Itu selama dia ada keimanan maka dia berpotensi masih bisa masuk surga. Itu. Tapi kalau orang kafir tidak ada potensi kok, sudah pintu tertutup. Nah, ini. Maka ini menjadi catatan. Terus iman itu intinya adalah mengakui, pengakuan, pembenaran. Nah, itu. Secara terminologi mereka secara istilah begitu, nggih. Pembenaran dan pengakuan yang mendalam, nggih. Akan apa? Yang pertama akan adanya Allah, tadi Allah itu sebagai pencipta, kemudian Allah itu sebagai pemelihara, Allah itu sebagai pemberi rezeki kula sami, itu namanya mengakui iman. Iman yang pertama itu rukun iman itu adalah iman kepada Allah. Kemudian yang kedua adanya makhluk Allah, yang bernama malaikat. Malaikat itu diciptakan oleh Allah Ta'ala dari apa Pak Bu? Dari cahaya. Mereka adalah hamba Allah yang mulia, tidak pernah melakukan maksiat dan selalu menuruti perintah Allah. Itu namanya malaikat. Itu. Makhluk Allah yang penurut, tidak pernah maksiat, selalu menuruti perintah dari Allah Ta'ala. Mereka diciptakan dari cahaya, tidak makan, tidak berjenis kelamin, atau tidak laki-laki, tidak perempuan. Tidak mempunyai keturunan dan tidak ada yang tahu jumlahnya kecuali hanya
Allah. Dari malaikat itu jumlahnya banyak. Tetapi ada beberapa malaikat yang memang secara khusus disebutkan dalam Al-Quran, Bapak Ibu. Ya. Minimal berapa? 10. Dalam surat Az-Zukhruf itu, Bapak Ibu, itu disebutkan cerita kengerian orang-orang yang diadab oleh Allah Ta'ala di dalam neraka. Itu minta kepada penunggu neraka. Berarti ada malaikat yang ditugaskan oleh Allah Ta'ala untuk menunggu neraka. Maka di situ disebutkan, qala ya maliku liyaqdi alaika. Terus ayat menika dipun sebataken, ya maliku liyaqdi alaika. Ini permintaan dari orang yang diadab oleh Allah Ta'ala itu supaya apa? Supaya itu minta kepada Malik. Nah, ini Malik kan malaikat Malik itu malaikat yang menunggu penjaga neraka. Itu orang yang diadab itu minta, wahai Malik, mintakan kepada Tuhanmu, Rabbmu, agar aku ini dimatikan saja. Nah, ini saking saking berarti pun adab Allah. Aku wis pilih dipateni wae. Wis ora urip begitu. Nggih, kasarannya seperti itu. Daripada diadab yang menyakitkan ini, wis aku pateni saja. Nah, itu salah satu malaikat yang ditugaskan oleh Allah Ta'ala untuk menjaga neraka. Kalau menjaga surga sinten Pak Bu? Malaikat Ridwan. Malaikat yang menurunkan wahyu Jibril. Itu tidak cuma Al-Quran. Wahyu Allah itu nanti ada namanya kitab-kitab samawi. Kitab samawi itu kitab yang diturunkan oleh Allah Ta'ala. Ada Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran, kemudian Suhuf itu lembaran-lembaran berupa petunjuk-petunjuk dari Allah Ta'ala. Dan semua kitab samawi itu semuanya adalah mengisahkan Allah Ta'ala, mengisahkan Allah Ta'ala. Dan antara satu kitab dengan kitab berikutnya itu nyambung, artinya membenarkan, begitu. Sebagaimana Injil yang asli itu dulu membenarkan tentang bahwasannya akan ada datang seorang nabi yang namanya Ahmad. Itu sudah diterangkan dalam Injil, Bapak Ibu. Makanya tak kala Nabi Muhammad kecil itu diajak pamannya berdagang begitu, di tengah perjalanan itu kan ketemu dengan seorang pendeta. Itu tahu, memberitahu pada pamannya Abu Thalib itu apa? Untuk membawa pulang Muhammad itu, yang kecil itu. Karena apa? Dari penglihatan dia itu, dari Injil itu ada tanda-tanda yang dia temui bahwa ini nanti akan menjadi seorang nabi. Maka dia khawatir kalau nanti dia itu dibunuh oleh orang-orang yang tidak menyukainya. Salah satu tandanya tak kala Nabi itu berjalan begitu, awan itu menaungi di atasnya. Kemudian pohon-pohon itu bertasbih dan sebagainya. Itu tanda-tanda. Itu semua diceritakan dalam Injil. Terus Injil yang asli begitu, itu nyambung begitu Bapak Ibu dengan Al-Quran. Cuma permasalahannya hari ini Injil dan kitab-kitab yang selain Al-Quran itu sudah tidak ada yang asli. Semuanya sudah dicampur adukkan. Siapa yang mencampur adukkan? Manusia sendiri. Maka Injil itu ada macam-macam. Ini panjenengan kalau belajar kristologi ini dalam orang Kristen itu
golongan ini ya, tapi Kristen Protestan ya, itu ada beda itu. Yang Protestan dengan yang bukan itu beda. Padahal satu kitab suci itu sudah diselewengkan oleh orang-orang sehingga adanya campur aduk antara kebenaran dengan kebatilan gitu. Yang asli dan dijamin oleh Allah Ta'ala sampai hari kiamat itu adalah Al-Quran. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidz. Kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kamilah yang pasti akan menjaganya. Jadi Al-Quran ini akan dijaga oleh Allah Ta'ala sampai hari kiamat. Maka tak kala ada orang yang mau merubah Al-Quran itu ketahuan. Soalnya banyak orang-orang yang hafal Al-Quran gitu. Dibaca tidak ada titiknya, itu ketahuan. Itulah salah satu cara Allah untuk menjaga Al-Quran ini. Kemudian malaikat-malaikat yang lain banyak begitu. Bahkan diceritakan tak kala Kula Sami di pagi hari kemudian kita berinfak, bersedekah, maka di situ Kula Sami didoakan oleh malaikat. Itu juga ada tugasnya sendiri mendoakan Kula Sami orang yang mau berinfak. Dengan apa? Dengan keberkahan. Begitu juga tak kala seseorang itu pelit, pikir tidak mau berinfak, itu pun juga ada malaikat yang mendoakan dengan kerugian. Itu ada. Dan banyak sekali Bapak Ibu hadis-hadis yang menggambarkan tentang malaikat ini. Kemudian dados iman menika mengakui Allah, mengakui malaikat, mengakui kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Ta'ala. Kemudian yang keempat, adanya rasul-rasul yang diutus oleh Allah. Rasul itu semuanya agamanya Islam Bapak Ibu. Tidak ada yang tidak Islam. Islam itu kan tadi tidak menyekutukan Allah. Ibadah itu hanya untuk Allah. Itu dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad seruannya tetap satu, anibudullah, supaya beribadah hanya kepada Allah Ta'ala. Hanya saja syariatnya bisa saja beda. Puasanya Nabi Daud dengan kita itu kadang beda. Nabi Daud satu hari puasa, satu hari tidak. Itu alhamdulillah kita masih bisa mengamalkan dan itu dibolehkan Nabi kan gitu. Tak kala ada seseorang yang pengen dalam ibadah itu luwih pahalane pengen dapatkan kan. Maka diperintahkan yang maksimal itu ya terbaik itu kalau puasa puasanya Nabi Daud. Satu hari puasa, satu hari tidak. Itu maksimal itu hebat itu. Karena dalam Islam itu tidak boleh puasa ngebleng. Ngebleng itu aku puasa terus menerus, itu nggak boleh. Maka dijeda satu hari puasa, satu hari tidak. Karena tubuh kita pun juga memiliki hak gitu. Karena dulu ada yang Bapak Ibu, para sahabat itu merasa kalah dengan nabi aja wis dijamin masuk surga. Terus ada sahabat itu, kita kan biasa-biasa wae, akhirnya menghadap. Sehingga mereka banyak yang bersumpah, aku tidak akan menikah, aku akan ibadah saja. Kemudian ada yang bersumpah, aku tidak akan puasa terus menerus, gitu kan. Kemudian aku akan ibadah terus, itu akhirnya itu ditolak oleh Nabi. Tidak begitu, karena setiap kita itu memiliki hak masing-masing, gitu. Sehingga tidak boleh berlebih-lebihan, gitu. Terus intinya beriman kepada utusan-utusan Allah Ta'ala itu pun juga banyak, cuma yang populer itu adalah 25 nabi, gitu. Ada Nabi Adam, kemudian terakhir Nabi Muhammad SAW. Kemudian Rasul yang pertama itu bukan Adam Bapak Ibu, itu Nabi. Kalau Rasul yang pertama itu adalah generasi kedua setelah Adam. Ketiga, Nabi Nuh. Nabi Nuh.
Terus Nabi Nuh itu menjadi seorang rasul karena umatnya itu mulai membelokkan ibadah itu bukan kepada Allah Ta'ala. Terus banyak dari umatnya Nabi Nuh itu sudah tidak beribadah kepada Allah lagi. Akhirnya pun Allah mengutus seorang utusan, yaitu Nabi Nuh ini, untuk dakwah kepada umatnya. Ini pun ada nih Bapak Ibu. InsyaAllah niku riyen ingkang saged kula sami ngaji wonten dalu punika. Mudah-mudahan ada manfaat untuk kula sami, dan insyaallah pertanyaan yang tadi yang kedua nanti Mas insyaallah minggu lajeng kita kaji yang rukun iman yang ke-6. Nggih menika qadha dan qadar gitu nggih. Nggih kula kita mengatakan ingkang saged kula sami kaji, monggo kajian dari punika kula sami sareng-sareng tutup kanthi doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.